Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang makna banyak zikir. Ada sebuah pertanyaan. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Kita diperintahkan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Yang namanya menyebut tentunya dengan bicara atau dan suara. Tetapi bolehkah di tempat-tempat umum seperti di pasar dan di dalam kendaraan umum mengucapkannya di dalam hati saja tanpa gerak bibir dan tanpa suara? Apakah itu termasuk ibadah? Apa sebenarnya arti zikir? Zikir fi'il, bentuk kata kerjanya zakaro yajkuru, yang artinya menyebut, menceritakan, mengingat. Menyebut dan menceritakan itu dilakukan dengan lisan atau tulisan. Sedangkan mengingat itu dengan hati. Kedua-duanya dapat digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut namanya dengan lisan dan diingat pesannya dengan hati. Saat menyebut namanya dengan lisan harus dibarengi dengan hati. Kalau diingat dalam hati, kadang tidak perlu diucapkan dengan lisan. Kata mengingat juga mempunyai dua arti. Satu, mengingat karena lupa. Kemudian dan kedua, mengingat karena tidak lupa. Ingat terus. Perhatikan makna zikir dari ayat-ayat. Yang pertama surat Al-Kahfi ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansani illa syaitanu an adzkuruhu wa takhadha sabilahu fil bahri ajaba. Maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak ada yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan Nabi Musa alaihissalam yang mencari ilmu ditemani muridnya dengan membawa seekor ikan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata zikir yang artinya menceritakan. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmat yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Hai Bani Israel, ingatlah kisah nenek moyangmu yang mendapatkan nikmat Allah. Cerita itu kamu dapatkan dari kitab kamu atau dari orang tuamu. Dan ingat juga bahwa kamu dilebihkan dari bangsa lain kehidupan dunianya. Jelas bahwa zikir pada ayat ini tidak harus menyebut dan mengucapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyentuh ingatan Bani Israel. Pada hakikatnya ayat ini adalah perintah Allah kepada mereka agar beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh pemberi nikmat. Kemudian
Quran surat Al-Anbiya ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil azkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu, maka apakah kamu tiada memahaminya? Zikrokum itu artinya terdapat cerita tentang dirimu. Kemudian ayat Al-Anbiya, surat Al-Anbiya ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amittakhadhu min dunihi alihah. Qul hatu burhanakum hada dzikru mammaiya wa dzikru man qabli. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Pada ayat ini zikir diartikan peringatan. Peringatan dapat diungkapkan dengan bahasa lisan dan tulisan. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Ahli zikir pada ayat ini adalah orang-orang yang berilmu atau mengetahui dari kitab dan cerita moyang Bani Israel bahwa semua nabi dari dulu adalah manusia, bukan malaikat. Al-Quran dinamakan juga Az-Zikra, artinya kitab peringatan. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikra Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhibana sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran surat Al-Hud ayat 114. Az-Zikra diakhiri alif maksura mempunyai arti mubalaghah. Artinya menunjukkan banyak zikir. Maksudnya bahwa ibadah salat itu bentuk zikir yang banyak. Mengingatkan tentunya bagi orang-orang yang ingat atau khusyuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yaqulu ana ma'abdi idha huwa dzakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, aku bersama hambaku apabila ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak menyebutku. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Darda, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Al-Bukhari pun menyebut hadis ini tanpa sanad. Pada hari ini ada syarat bahwa kedua bibir harus bergerak. Hal ini menunjukkan tidak mengeraskan suara. Dan zikir seperti ini tidak akan mengganggu orang lain. Seperti halnya mengucapkan bacaan salat secara tidak jahar, berdoa setelah salat. Membaca Al-Quran juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh dikeraskan, boleh dalam hati. Banyak zikir kepada Allah diartikan sering menyebut nama Allah seperti mengucapkan kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan haulah. Yaitu la haula wa la quwwata illa billah. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Al-Ahzab ayat 41.
Pengertian zikir kepada Allah sangat luas, meliputi segala kegiatan yang diridhoinya. Sudah jelas ibadah seperti bersuci, salat, zakat, saum, dan haji termasuk zikir. Saat tidur pun termasuk zikir bila diawali dengan doa berserah diri kepadanya. Dan saat bangun mengucapkan hamdalah sebagai rasa syukur kepada pemiliknya. Ketika kita bekerja melakukan kegiatan sehari-hari, jangan lupa kepada Allah sebab Dia yang Maha Bijaksana mengatur segala sesuatu. Mengatur bagaimana cara makan, apa yang dimakan, dan dari mana asal makanan itu. Orang yang zikir kepada Allah tentu ia tidak akan sembarangan. Tidak asal nikmat, tidak asal kenyang. Ketika berusaha mencari nafkah harus ingat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menerangkan batasan halal dan haram. Bila kita berbuat dan bertindak sesuai aturannya, itulah arti berzikir yang sebenarnya. Tidak disebut zikir kepada Allah jika tidak ingat pesan-pesannya atau sambil melanggar aturannya walaupun ia menyebut namanya dengan keras dan berulang kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.